Halo adik-adik semua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Apa kabar adik-adik? Harapannya tetap sehat dan semangat ya. Nah, kali ini Ibu mengucapkan selamat atas kelulusan kalian dari jenjang SMP dan diterima di SMA Negeri 1 Litong Nihuta. Selamat datang di SMA Negeri 1 Litong Nihuta. Dengan semangat baru, kita akan memulai tahun ajaran baru ini dengan baik, walaupun tidak seperti biasanya ya. Melalui situasi pandemik COVID-19 ini, kita harus melakukan pembelajaran secara daring, termasuk juga dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kali ini sedang berlangsung secara daring juga. Namun walaupun demikian, semangat dan antusias kita tidak boleh lengah di tengah situasi. Kita harus tetap menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Kita harus jadikan situasi ini menjadi tantangan serta sekaligus menjadi peluang bagi kita. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wawasan Wiyata Mandala SMA Negeri 1 Litong Nihuta yang wajib adik-adik ketahui. Nah, mari kita simak ya. Sebelum kita mulai pembahasan materi kita, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Yanti Lestari Simanjuntak, salah satu guru pengampu mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Litong Nihuta. Ibu datang di materi wawasan Wiyata Mandala. Buat adik-adik sekalian, kita mulai saja materinya. Namun sebelumnya harap adik-adik untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan serius, yang menjadi salah satu bekal kalian menjalani proses pembelajaran di sekolah nanti, serta pengenalan lebih dalam tentang lingkungan sekolah kita. Oke, ini ada beberapa topik yang akan kita bahas di materi wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama itu pengertian wawasan Wiyata Mandala, kemudian yang kedua visi misi sekolah, 3 sekolah dan fungsinya, keempat unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala, dan yang terakhir adalah ketahanan sekolah. Kita kupas satu persatu ya. Oke. Masuk ke pengertian wawasan Wiyata Mandala. Nah, pengertian wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 unsur kata utama. Yang pertama itu wawasan, yang kedua wiyata, dan yang ketiga mandala. Kira-kira di antara adik sekalian adakah yang bisa memberikan definisi satu persatu dari kata-kata ini? Nah, kita simak satu-satu penjelasannya ya. Nah, kata wawasan ya berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti cara pandang, penilaian, atau bisa juga pengetahuan atau pemahaman kita tentang suatu hal. Sedangkan wiyata berasal dari bahasa Sunda, artinya pengajaran atau pendidikan. Ketiga, kata mandala berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya lingkungan, lingkaran, atau bulatan. Nah, adik-adik, jika kita lihat dari ketiga kata tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan, ya. Cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dalam arti lain, bagaimana kita memandang sesuatu hal, ya, di mana pandangan kita, cara pandang kita terhadap sesuatu hal menentukan penghargaan kita terhadapnya. Ingat ya, cara pandang kita terhadap sesuatu hal menentukan penghargaan kita terhadapnya. Nah, Ibu akan kasih contoh ini. Cara pandang kita terhadap barang yang berharga, contohnya emas, kita tidak pernah menemukan emas sengaja dibuang di tengah jalan. Mengapa? Karena emas itu berharga, mahal, dan sulit untuk mendapatkannya. Nah, demikian halnya dengan topik kita hari ini. Cara pandang adik-adik sekalian tentang sekolah kita ini akan menentukan bagaimana sikap kita terhadap sekolah, begitu ya. Bagaimana penghargaan kita terhadap sekolah, bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita peduli terhadap sekolah tersebut. Oke, itu ya pengertian dari wawasan Wiyata Mandala, cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Oke, Nah, di sini Ibu sengaja
menampilkan 3 gambar ya. Ini gambar yang berhubungan dengan SMA Negeri 1 Litong Huta. Kita perhatikan gambar yang pertama, ada gerbang sekolah ya. Kemudian yang kedua ada gedung sekolah, tempat kita belajar, tentu saja ya, tempat kita bersosial dengan teman-teman kita, dengan guru, dan semua warga sekolah. Dan yang ketiga adalah suasana apel pagi. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini, kira-kira ada nggak ya kerinduan kalian untuk menginjakkan kaki di sekolah itu? Tentu saja ada, kan begitu ya. Makanya kalian mendaftar di sekolah kita. Nah, sekarang kan kendalanya kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Untuk saat ini masih proses pembelajaran secara daring, ya. Tapi kita tetap berharap dengan adanya pandemi ini kita diberikan banyak pembelajaran, ya. Kita diajarkan untuk bahkan peduli terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Kita berharap waktu yang akan dekat kita akan bisa menginjakkan kaki di gerbang sekolah kita ini, belajar di gedung sekolah, kemudian mengikuti apel pagi. Ya, mengikuti apel pagi di mana akan ada di sana ibadah pagi, pembacaan janji siswa serta arahan serta nasihat dari Bapak Ibu guru. Ini sangat kita rindukan untuk bisa kita jalani secara nyata, bukan secara daring lagi. Kita berharap pandemi ini segera berlalu. Oke, anak-anakku, kita lanjut ke topik yang kedua, itu adalah visi dan misi sekolah SMA Negeri 1 Litong Huta ya. Visi dan misi ini sama seperti tonggak ya. Visi dan misi ini adalah tonggak berdirinya sebuah sekolah ya. Kira-kira apa sih pengertian dari visi? Ya, mungkin sudah sering kalian dengarkan, kan begitu ya. Nah, visi itu identik artinya dengan tujuan yang akan dicapai. Sedangkan misi, langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi atau tujuan tadi, kan begitu ya. Jadi ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Itulah yang disebut dengan visi dan misi. Oke, kira-kira apa sih visi dari sekolah kita? Kita lihat ya. Visi dari sekolah kita itu adalah terwujudnya sekolah yang unggul, religius, dan bermartabat. Terwujudnya sekolah yang unggul, religius, dan bermartabat. Oke, kita kupas pelan-pelan ya. Terwujudnya sekolah yang unggul, artinya sekolah kita akan menciptakan siswa serta lulusan unggul dalam bidang akademik, unggul juga dalam bidang karakter, ya, unggul dalam akademik dan juga unggul dalam karakter. Kemudian yang kedua adalah religius, ya. Religius artinya sekolah kita akan menciptakan siswa atau lulusan yang memiliki keyakinan teguh terhadap agama dan kepercayaannya, atau sama dengan kita martuhan, memiliki Tuhan, serta takut kepada Tuhan. Sedangkan bermartabat, artinya sekolah kita akan mencetak siswa serta lulusan-lulusan yang diakui dan dipandang baik di luar, memiliki karakter, integritas, dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itulah kira-kira penjelasan dari visi sekolah kita. Ada 3, yang pertama sekolah yang unggul, yang religius, dan yang bermartabat. Oke, kira-kira apa ya langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk mencapai visi ini, untuk mencapai tujuan yang unggul, tujuan yang religius, dan tujuan yang bermartabat. Kita lihat langkah-langkah aja ya. Visi adalah tujuan, sedangkan misi adalah langkah-langkahnya. Oke, kita simak satu persatu. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini misi yang pertama ini sinkron dengan visi religius, betul ya? Sinkron dengan visi religius. Dan yang langkah yang kedua, misi yang kedua, meningkatkan disiplin dan etos kerja. Ini sinkron dengan visi sekolah yang unggul, ya, sekolah yang unggul. Kemudian membiasakan bersikap, berucap, dan berperilaku yang mencerminkan budi pekerti. Ini adalah visi, misi yang sesuai dengan visi nomor
satu yaitu unggul dan bermartabat. Kemudian yang keempat, membiasakan peduli lingkungan bersih dan sehat. Ini adalah sekolah yang unggul dan bermartabat dan menumbuhkan kemampuan beradaptasi di era global, yaitu unggul dan bermartabat. Nah, ini dia langkah-langkah yang akan kita capai. Ada 5 ya, ada 5 langkah untuk mencapai visi yang sudah Ibu jelaskan di atas. Oke, itu ya visi misi kita harus tahu loh, visi misi sekolah kita itu apa. Ya, tujuan sekolah kita SMA Negeri 1 Litong Huta ini apa sih gitu ya? Menciptakan orang-orang yang seperti apa sih? Menciptakan alumni yang bagaimana sih? Apakah setelah tamat ya sudah tamat saja begitu? Tidak ya. Kita punya tujuan untuk belajar di SMA Negeri 1 Litong Huta itu melalui visi sekolah. Oke. Selanjutnya masuk ke topik yang ketiga ya. Topik yang ketiga itu berbicara tentang sekolah dan fungsinya. Ya, oke, sekolah dan fungsinya. Kalau kita mendengar kata sekolah, kita akan mengingat belajar kan begitu ya. Sekolah itu belajar, ada gedungnya, ada kantinnya mungkin barangkali ya. Oke, kita lihat dulu ya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai. Tentu nilai di sini adalah nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan. Kemudian memperkenalkan iptek dan keterampilan guna mencapai tujuan nasional. Perhatikan ya, sekolah dan fungsinya. Ini bisa kita garis bawahi, apa sih sekolah dan fungsinya untuk apa sih? Oke, sekolah itu lembaga. Fungsinya apa? Tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Ya, tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, apakah sekolah ini hanya diperuntukkan untuk siswa saja? Tidak, ya. Di dalam sekolah itu ada namanya warga sekolah. Nah, warga sekolah itu bukan hanya siswa. Sekolah tidak bisa berjalan hanya diisi oleh siswa saja. Maka harus ada komponen-komponen lain yang melengkapi kinerja dari sebuah sekolah. Apa saja itu? Di sana ada pimpinan berupa kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru, kemudian pegawai, ada siswa juga, ada sarana prasarana yang membantu kita, menunjang kita dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah komponen-komponen yang saling berkoordinasi, yang memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Ya, fungsi berbeda tetapi tujuannya sama. Fungsi dari kepala sekolah dengan guru itu berbeda. Fungsi guru dengan siswa berbeda, tapi tujuan kita sama. Ya, tujuan kita sama yaitu untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional itu adalah salah satunya adalah menciptakan manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang berdaya saing, begitu kira-kira ya. Oke, kira-kira pengertian dari sekolah serta fungsinya sudah sangat jelas ya. Apa itu sekolah? Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan formal, ya, tempat atau wadah. Nah, fungsinya apa? Fungsi sekolah adalah tempat menyelenggarakan kegiatan belajar, bukan tempat ajang untuk pamer, bukan tempat ajang untuk mencari perselisihan, bukan ya, tetapi untuk belajar, untuk mengembangkan kompetensi diri, dan untuk menanamkan nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan kita. Baik, sekolah sebagai tempat belajar kan begitu. Sebagai tempat belajar memiliki 4 komponen. Ya kan? 4 komponen. Yang pertama, sekolah itu tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tentu sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Kemudian yang kedua, guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajar. Artinya gini, ketika guru memberikan pembelajaran kepada siswa, siswa menerima. Nah, sebelum guru memberikan pembelajaran, guru itu belajar dulu. Nah, belajar apa yang akan disampaikannya kepada siswa, sehingga apa yang disampaikan guru kepada siswa tidak salah. Sehingga kondisinya guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajar. Guru dan peserta didik sama-sama belajar. Oke, di dalamnya juga ada kurikulum, sumber belajar, dan sarana prasarana penunjang pembelajaran. Ya, di sekolah itu ada penunjang pembelajaran. Apa saja Bu kira-kira yang menjadi penunjang pembelajaran kita? Oke, kita mulai dari kurikulum ya. Kurikulum yang kita pakai di SMA Negeri 1 Litong Huta itu adalah kurikulum K13 ya, yang dipakai secara nasional. Dan itu akan selalu kita upgrade
dan akan selalu kita pakai, kita akan menyesuaikan sesuai dengan capaian nasional begitu ya, kira-kira standar nasional. Kemudian sumber belajar dari SMA Negeri 1 Letong Hilir bukan hanya guru ya. Sumber belajar yang kita punya itu banyak sebenarnya. Ya, semua hal bisa kita buat jadi sumber belajar. Bahkan orang lain kan begitu ya. Sumber belajar yang dimiliki oleh sekolah sebagai tempat belajar yang mendukung kita untuk belajar ada. Apa itu? Tentunya perpustakaan sekolah. Ya, kita punya perpustakaan sekolah. Di sana ada berbagai macam buku-buku pelajaran dan bahkan juga buku-buku umum yang bisa kamu baca, yang bisa kamu pelajari untuk menambah pengetahuan kan begitu ya. Kemudian sarana prasarana lainnya. Ya, sarana prasarana lainnya yang menunjang pembelajaran kita yaitu misalnya WiFi, ya, WiFi, adanya WiFi di sekolah, kemudian ada lab komputer, ada lab bahasa, ada lab IPA, ya, ada di sana yang bisa kita pakai nanti gunakan sesuai dengan jadwal pembelajaran untuk kegiatan praktikum, ya. Oke, yang keempat adalah terdapat aturan peraturan yang mengatur warga sekolah. Nah, ini dia nih. Biasanya kalau kita berbicara tentang aturan dan peraturan, kita pasti tahu, ya kan? Aturan-peraturan itu pasti ketat, pasti itu menyiksa, pasti itu mengekang siswa. Nah, jadi kita harus mengubah mindset kita tentang aturan-peraturannya, nah ya. Jadi aturan-peraturan ini sebenarnya dibuat bukan untuk membatasi ya, membatasi secara kaku bukan. Tapi aturan-peraturan ini dibuat sebagai rules ya untuk menertibkan dan mengamankan. Tentu aturan-peraturan yang dibuat sekolah kita itu rasional, ya. Rasional dan tujuannya sangat baik untuk menciptakan ketentraman, keamanan, serta kedisiplinan anak-anak, peserta didik, bahkan guru. Karena aturan-peraturan yang telah ditetapkan sekolah kita itu bukan hanya berlaku kepada siswa saja, tetapi guru dan pimpinan juga memiliki aturan dan peraturan. Karena kita semua sama-sama warga sekolah. Semua warga sekolah memiliki aturan dan peraturan. Oke, kira-kira begitu ya untuk posisi sekolah sebagai tempat belajar. Ada 4 poinnya. Sekolah itu harus menjadi tempat pembelajaran, guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, kemudian ada kurikulumnya, ada sumber belajar, ada sarana prasarana, kemudian terdapat aturan peraturan yang mengatur warga sekolah. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Kira-kira apa konsekuensi ya atau bisa dikatakan apa sih tantangan yang kita temukan ketika sekolah itu menjadi tempat belajar ya. Nah, sekolah sebagai tempat belajar, bukan tempat yang lain seperti yang Ibu bilang di awal, sekolah itu bukan ajang untuk pamer, bukan ajang untuk menunjukkan diri, bukan ajang untuk mencari pasangan hidup, tentu saja bukan, kan begitu ya. Nah, konsekuensinya sekolah adalah rumah belajar, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi di dalam sekolah itu tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada namanya bully, tidak ada yang namanya penyelewengan dan lain sebagainya. Ya, namanya pendidikan, tempat pendidikan, ya, tempat hal-hal yang positif, ya. Tidak boleh di luar itu. Kalau sudah ada yang menyimpang dari peraturan ini, tentu akan kena sanksi. Yaitu aturan peraturan tadi yang telah Ibu jelaskan. Oke, yang kedua, setiap warga sekolah wajib mematuhi aturan peraturan sekolah, ya. Tadi Ibu bilang siapa saja warga sekolah? Ya, ada pimpinan, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada guru dan staf, ada siswa, kan begitu ya. Itulah warga sekolah yang wajib mematuhi peraturan sekolah. Jadi warga ini tidak boleh sembarangan kan begitu. Jadi kalau ada yang melanggar baik itu dari pimpinan, saya pikir itu juga perlu diberikan sanksi. Bisa berupa teguran, kan begitu ya, kepada pimpinan, kepada siswa, kepada guru bahkan. Kira-kira begitu ya. Jadi wajib mematuhi supaya apa? Berjalan mobilisasi pembelajaran dengan baik ya. Rodanya berjalan berputar dengan baik, tidak mandet ya kan gitu ya. Tidak macet dia, tapi lancar berjalan. Oke. Nomor 3, tujuan utama peserta didik di sekolah adalah belajar. Perhatikan ya. Tujuan utama kalian, anak-anakku, belajar di sekolah bukan
untuk ajang pamer, bukan ajang untuk bergaya, bukan ajang untuk show up, bukan ya, untuk belajar ya, mendapat ilmu dari semua mata pelajaran yang telah kalian dapatkan. Oke, kemudian setiap warga sekolah menunjukkan karakter yang unggul. Nah, warga sekolah menunjukkan karakter yang unggul baik dari pimpinan, guru, staf pegawai, siswa harus bisa ditiru ya, harus bisa ditiru. Oke, terima kasih untuk konsekuensinya. Selanjutnya masuk ke pengertian wawasan wiyata mandala. Nah, pengertian wawasan wiyata mandala terdiri dari 3 unsur kata utama. Yang pertama itu wawasan, yang kedua wiyata, dan yang ketiga mandala. Kira-kira di antara adik sekalian adakah yang bisa memberikan definisi satu persatu dari kata-kata ini? Nah, kita simak satu-satu penjelasannya ya. Apa sih konsekuensi yang didapatkan ketika kita uh, mengatakan bahwa sekolah itu adalah rumah kedua? Yang pertama, peserta didik harus menghormati guru seperti menghormati orang tua, begitu ya.
Peserta didik harus menghormati guru seperti menghormati orang tua. Karena guru juga pasti akan menyayangi peserta didik seperti menyayangi anaknya sendiri. Begitu ya. Jadi ada hubungan timbal balik, salingnya ya. Ada saling. Guru menyayangi siswa, kemudian siswa menghormati guru, begitu ya. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai antar sesama. Jadi jangan merasa di sekolah itu saya yang paling cantik, saya yang paling kaya, saya yang paling banyak gayanya, saya bisa membeli segala hal dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya kamu mengucilkan orang-orang yang tidak sama dengan kamu, menjauhi mereka, tidak. Kamu jangan sempat melihat perbedaan di sekolah, tidak bisa ya. Kamu jangan sempat melihat itu, tapi kamu harus melihat apa persamaan saya dengan orang lain. Jangan lihat perbedaan. Kalau kamu lihat perbedaan, yang timbul itu adalah perselisihan, kan begitu ya. Silahkan lihat apa yang menjadi persamaan kami, maka dengan begitu kalian akan bisa hidup berdampingan. Gitu kira-kira. Kemudian yang ketiga, setiap warga sekolah wajib menjaga fasilitas, wajib menjaga fasilitas, menjaga. Namanya juga barang kita, kan begitu ya. Barang kita harus jaga. Jangan menganggap bahwa itu barang sekolah, salah. Ya, itu barang kita, kan kalian yang pakai, kita yang pakai, kan begitu ya. Maka kita juga yang merawat, gitu kira-kira. Oke, yang keempat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dengan asas kekeluargaan ini. Wah, luar biasa sekali ini ya. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ini sila keempat ini, ya kan? Menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mufakat, dan asas kekeluargaan. Kenapa ke asas kekeluargaan? Karena tadi sudah Ibu jelaskan di awal bahwa semua warga sekolah itu adalah saudara, itu adalah keluarga. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya pakai ikatan persaudaraan, ikatan kekeluargaan. Supaya apa? Masalah itu selesai. Oh, dia kakakku, dia adikku. Kamu harus menganggap mereka itu adalah saudaramu. Sehingga ketika bermasalah dengan mereka, itu tidak akan kamu perpanjang. Tidak akan kamu anggap panjang lebar gitu ya. Tidak besar masalahnya. Karena apa? Kamu dalam hatimu, dalam pikiranmu, mereka itu adalah saudaramu, mereka adalah keluargamu. Oke, kira-kira 4 konsekuensi yang kita dapatkan ketika kita menganggap sekolah sebagai rumah kedua. Ya. Oke, slide selanjutnya. Wujud nyata sekolah sebagai rumah kedua ini. Kalau di rumah itu, rumah pertama, di rumah orang tua kita menghormati orang tua ya, pasti. Kenapa? Karena orang tua yang membesarkan kita, melahirkan kita, kemudian kita memberikan fasilitas ya kan, memberikan kita banyak hal yang kita butuhkan. Kita menghormati mereka, Kita juga menjaga fasilitas di rumah pertama, di rumah orang tua, iya kita menjaga. Demikian halnya di sekolah, Nak. Tadi udah Ibu bilang bahwa kamu menghabiskan waktu, kita menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam di sekolah. Kamu bayangkan 8 jam di sekolah, berarti kamu banyak sekali berinteraksi dengan guru, banyak sekali berinteraksi dengan teman-temanmu, dan juga banyak sekali memakai fasilitas sekolah. Maka wujud nyata dari sekolah itu adalah rumah kedua, kamu harus menghormati guru. Karena guru adalah orang tua di sekolah. Kemudian kamu juga harus menjaga fasilitas sekolah, dapat menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, serta menghormati dan menghargai sesama warga sekolah. Jangan menganggap kakak saya lebih hebat loh, saya lebih kaya, saya lebih banyak bisa membeli apapun dan lain sebagainya. Enggak, ya. Tidak boleh begitu. Harus sama rata. Ya, harus menghargai. Ya, kamu harus paham bahwa kalian sama-sama datang ke sekolah, memulainya dari nol, sama-sama melangkah, sama-sama terbang, sama-sama mengepakkan sayap, begitu kira-kira ya. Jadi jangan saling menjatuhkan, kira-kira begitu. Jadi kalau ada kawanmu yang jatuh, ya angkat. Ya. Kamu sudah terbang misalnya, tapi kamu lihat kawanmu jatuh, jangan dibiarkan. Angkat kembali, karena apa? Dia adalah teman seperjuanganmu. Dia temanmu melangkah di sekolah itu. Ya, memulai dari langkah pertama di SMA. Ya, silakan digotong, silakan diangkat, kita terbang sama-sama, kita mengepakkan sayap sama-sama, gitu kira-kira ya. Oke, kita masuk ke topik yang keempat, yaitu unsur-unsur wiyata magdala, kan begitu ya. Unsur-unsur siapa saja sih
komponen-komponennya orang-orang yang ada dalam Wihata Mandala itu. Nah, kita lihat satu persatu ya. Oke, yang pertama itu uh, ada sekolah kan begitu ya. Unsur yang pertama sekolah, masuknya apa? Masuknya adalah gedungnya ya. Gedung sekolah yang permanen kita punya. Tentu ya. Tentu ditambah dengan sarana prasarana yang menunjang lainnya seperti misalnya lab IPA, lab bahasa, lab komputer, perpustakaan dan lain sebagainya yang sangat memadai, yang bisa menunjang kita dalam proses pembelajaran ya. Sekolah juga dilengkapi dengan gedung yang sangat bagus, yang sangat permanen, memiliki 2 tingkat dan kita sangat nyaman berada di dalamnya. Kemudian unsur yang kedua adalah kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah kita ya, sebagai pimpinan di sekolah kita yang akan mengarahkan kita, memimpin kita, mengajari kita ya, memandu kita, namanya pimpinan kan begitu ya. Bapak kepala sekolah kita yang dengan bijaksana memimpin sekolah kita serta warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau Bapak kepala sekolah kita ini dibantu oleh 3 wakil kepala sekolah kan begitu ya. Siapa saja wakil kepala sekolahnya itu ada wakil kepala sekolah di bidang akademik, kemudian wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, yang ketiga wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana, dan yang keempat adalah wakil kepala sekolah di bidang hubungan masyarakat. Ada 4 ya, ada 4 ternyata wakil kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, guru dan staf pegawai. Nah, ini sangat penting sekali ya. Guru dan staf pegawai ini sebagai penunjang secara administratif dan secara edukatif dalam pembelajaran di kelas kan begitu ya. Nah, guru mengajarkan mata pelajarannya masing-masing, kemudian staf membantu dalam hal administrasi siswa dan guru. Nah, ini berkolaborasi untuk menciptakan suatu roda pembelajaran yang kolaboratif ya, yang baik, yang lancar, kira-kira begitu. Melakukan tupoksinya masing-masing, tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sekolah. Oke, ada kemudian nomor 4 orang tua ya, orang tua siswa, kira-kira begitu. Orang tua ini adalah orang yang pihak yang sangat penting ya dalam mendukung keputusan serta kebijakan sekolah. Nah, orang tua yang mendukung kebijakan sekolah, kemudian warga sekolah, itu tadi siapa warga sekolah yang gue bilang, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf, dan juga ada siswa. Kemudian yang keenam adalah masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar di SMA Negeri 1 Tung Huta itu banyak sekali saya pikir ya. Mungkin bisa kita lihat di sekitaran sekolah kita itu, masyarakat sekitar ini menjadi unsur pendukung ya, pendukung kebijakan serta peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Yang mendukung berdirinya sekolah, mendukung kepala sekolah, mendukung guru serta siswa untuk memberikan pendidikan yang terbaik ya, demi masa depan yang lebih cerah ya. Kira-kira begitu. Ini ada 6 unsur yang dimiliki oleh Wihata Mandala. Nah, kalau kita tahu unsur-unsur ini, kan begitu ya, mulai dari sekolah sampai kepada masyarakat sekitar, berarti kita tahu bersikap, kan begitu. Bagaimana kita menghargai sekolah, menghargai kepala sekolah, menghargai guru, menghargai orang tua, menghargai sesama warga sekolah, sesama siswa, dan lain sebagainya. Kemudian menghormati juga serta menghargai masyarakat sekitar. Ya. Karena secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat sekitar memperhatikan warga sekolah, ya, memperhatikan siswa, memperhatikan guru, kepala sekolah, bagaimana mereka bekerja. Apakah mereka disiplin? Apakah siswanya sering cabut? Apakah dihukum dan lain sebagainya? Mereka memperhatikan. Sehingga masyarakat sekitar ini memiliki peran yang sangat penting, ya, memberikan masukan, memberikan kritik dan saran untuk sekolah. Ya, saya pikir itu ya. Oke, untuk sekolah yang tadi Ibu bilang, jumlah kelas kita ada 31 ruangan kelas ya, kemudian ada ruang perpustakaan, lapang olahraga, lab IPA, lab komputer, lab bahasa, serta sarana prasarana lainnya yang mendukung dan menunjang pembelajaran. Nah, ini yang kedua adalah Bapak Kepala Sekolah kita yang memimpin kita menjadi figur pemimpin di sekolah kita, yaitu Pak Sabam Haryanja, SPD.
ya. Oke, 3 guru dan staf, ya. Jumlah guru dan staf di sekolah kita kurang lebih 70 orang, ya, banyak sekali ya, jumlah yang sangat banyak. Oke, yang keempat adalah orang tua. Nah, orang tua di sini memiliki peran untuk mendukung kebijakan sekolah, ya, mendukung guru-guru dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Oke. Yang kelima adalah masyarakat, bisa diajak bertukar pikiran, bergotong royong, ya bekerja sama dan lain sebagainya dalam berbagai hal. Bisa juga kita meminta masukan dan kritikan dari masyarakat sekitar yang melihat secara langsung bagaimana kegiatan pembelajaran kita. Karena apa mereka bisa melihat secara langsung? Mereka berada di sekitaran sekolah kita. Mereka pasti tahu seperti apa iklim pembelajaran di sekolah. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian topik yang terakhir ya, topik yang terakhir itu adalah ketahanan sekolah. Nah, ini yang terakhir nih. Ketahanan sekolah artinya kemampuan sekolah untuk bertahan dari ancaman, dari gangguan, dari hambatan, gitu kira-kira ya. Kemampuan sekolah untuk bertahan dari ancaman, dari gangguan, dan dari hambatan. Kira-kira ada nggak ya ancaman yang datang ke sekolah kita banyak? Ada nggak tantangan banyak? Ada nggak hambatan banyak sekali? Ya, banyak sekali hambatan yang kita temukan di sekolah. Nah, untuk menciptakan ketahanan sekolah kan begitu ya, supaya kita mampu bertahan, supaya kita mampu mewujudkan visi dan misi sekolah itu, supaya sekolah kita bertahan lama, dari tahun 1979 sampai 2020, itu waktu yang sangat lama sekali ya saya pikir, kurang lebih 30 tahun, itu sekolah kita sudah berdiri, bertahan sampai sekarang. Itu karena apa? Gitu ya. Ada loh tips dan triknya untuk mempertahankan bagaimana sekolah itu bisa berjuang ya, bisa berjuang mempertahankan kualitasnya, ya mempertahankan kualitas apa saja itu? Oke, Ibu akan memperkenalkan yang namanya prinsip 8K ya. Prinsip 8K pengamalan wawasan Wiyata Mandala. Oke, dengan mengamalkan 8K ini, maka akan tercapai yang namanya ketahanan sekolah. 8K akan mencapai ketahanan sekolah. Ya, kita amalkan dalam wawasan Wiyata Mandala yang 8K ini, setelah kita amalkan, tercapailah ketahanan sekolah. Sekolah kita akan tetap bertahan, akan tetap kuat ya, kokoh dia. Oke. Yang menjadi 8K ini oke, yang pertama adalah keamanan. Ya. Yang pertama keamanan, terus yang kedua kekeluargaan dan yang ketiga kedisiplinan. Oke, keamanan kita kupas ya. Keamanan, menjaga keamanan sekolah dengan cara tidak membuat keributan, begitu ya. Tidak membuat percekcokan, tidak gaduh begitu kira-kira ya. Caranya dengan mematuhi peraturan yang ada, gitu ya. Melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Itu saja. Aman itu ya. Sekolah kita pasti aman. Gak akan ada itu yang namanya pertengkaran. Asal kamu tahu aturan. Asal kamu tahu hakmu, asal kamu tahu kewajibanmu. Oke, yang kedua adalah kekeluargaan. Karena sekolah kita sudah menjadi rumah kedua, maka semua warga sekolah adalah saudara kita. Semua warga sekolah adalah keluarga kita, sahabat kita. Maka kalau sudah keluarga, tentu kita akan secara otomatis menjauhi permusuhan, akan menjauhi pertengkaran, tapi mempererat persaudaraan. Dengan tidak memandang perbedaan, tetapi mengikat persatuan. Gitu kira-kira ya. Oke, yang ketiga adalah kedisiplinan. Kedisiplinan. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Slogannya sudah sangat biasa ya. Tapi kamu tahu? Kekuatannya luar biasa. Benar sekali. Disiplin, kunci keberhasilan. Benar ya. Disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin melakukan banyak hal, ya. Bahkan berjalan pun harus disiplin. Membuka pintu pun harus disiplin gitu. Jangan suka-suka membuka pintu.
ada waktunya membuka pintu, ada waktunya menutup pintu, begitu kira-kira. Oke, disiplin dalam keluarga, disiplin dalam sekolah secara khusus. Keempat adalah kerendangan, kebersihan, serta keindahan. Nah, ketiga rangkaian ini, 3K ini ya, 3K ini mendorong kita untuk menjaga fasilitas sekolah, gitu ya. Kalau misalnya sekolah ada taman, ada misalnya tempat sampah, maka kamu jaga buang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau ada taman, maka kamu rawat bunga-bunga yang ada di taman. Akan menciptakan kerindangan, menciptakan kebersihan, menciptakan keindahan. Kalau bunga-bunga di taman terawat dengan baik, indah bukan? Kalau sampah dibuang kepada tempatnya, bersih bukan? Kalau pohon-pohon yang ada di sekitar sekolah kita, bunga-bunga yang ada di sekolah kita itu kita rawat dengan baik, rindang bukan? Ya, ya itu tugas siapa? Tugas warga sekolah, ya. Oke, selanjutnya adalah ketertiban, kepedulian. Kemudian yang terakhir, ke-8K ini akan menghasilkan wiyata mandala yang sukses. Oke, ketertiban. Ketertiban ini identik dengan kedisiplinan, ya. Orang yang disiplin pasti tertib orangnya. Orang yang disiplin pasti mau ngantri itu, ya. Jangan merebut bagian orang lain. Tertib saja, antri dan lain sebagainya, ya. Jangan membuat keributan, ya. Bahkan kamu harus mampu menjadi pencipta kedamaian. Kemudian kepedulian, peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan sekitar, ya. Jadi kepedulian ini memang Ibu lihat sepanjang pengalaman tidak banyak orang yang peduli terhadap lingkungan sekitar, ya. Pengalaman saja. Banyak siswa atau bahkan mungkin masyarakat yang ketika melihat sampah di jalan, ya ditendang aja, kan begitu ya. Itu saya pikir tidak peduli lingkungan, ya. Padahal sebenarnya lingkungan itu untuk dia juga gitu ya. Kalau sampahnya berserakan, kira-kira siapa yang rugi? Kita, bukan sampahnya yang rugi kan? Kan sampah benda mati, kan begitu ya. Jadi kalau kamu di sekolah melihat sesuatu yang perlu diperbaiki, perbaiki aja. Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesamamu. Kalau temanmu sakit, silakan kamu jenguk, ya, atau kamu ajak berobat dan lain sebagainya, ya. Nah, ke-5K ini akan menciptakan yang namanya wiyata mandala yang sukses dan ketahanan sekolah yang kokoh, ya. Kira-kira dari 8K ini semuanya sangat berhubungan, ya, berhubungan. Jadi kalau kita melakukan ke-8K ini, saya pikir sekolah kita akan kokoh, akan bertahan dalam waktu yang sangat lama, akan unggul, akan dipandang baik oleh orang lain, serta cara pandangmu terhadap sekolah ini akan sukses, ya. Jadi lakukanlah yang 8K ini sebagai wujud nyata implementasi wiyata mandala yang sukses. Oke, sekian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu sekalian. Terima kasih telah memberikan waktu yang baik. Mohon penjelasan yang telah Ibu sampaikan itu kamu aplikasikan dengan baik, kamu implementasikan dengan baik. Ketika kamu sudah diterima di SMA Negeri 1 Litong Nyuta, kamu memiliki hak dan kamu memiliki kewajiban. Dan beberapa kewajiban yang sudah saya sampaikan, Ibu sampaikan tadi, sudah saya rasa cukup jelas untuk dilakukan dan diaplikasikan di sekolah kita. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak kami sekalian. Ibu berharap kita akan segera melewati masa-masa yang sulit sekali ini, yaitu pandemi COVID-19 ini. Kita akan bisa merasakan pembelajaran secara tatap muka, karena sejujurnya Ibu sangat penasaran dengan siswa-siswa baru kelas 10 ini. Ya, Ibu sangat penasaran bagaimana wajahnya, bagaimana senyumnya, dan bagaimana perilakunya, kan begitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih dan selamat pagi. Salam.